Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Oke Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capri bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Star. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Seven of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke, baiklah. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, di sini tergambar ya, sepertinya kamu akan segera miliki kembali, hadirkan kembali kebahagiaan, rasa nyaman ke dalam kehidupan. Kenapa? Karena di sini mungkin kamu lebih bisa memiliki rasa sabar, rasa ikhlas, rasa mampu menerima dari setiap takdir yang telah digariskan untukmu. Walaupun selama ini kamu begitu sakit, begitu sedih, begitu kecewa, begitu terluka dengan hal-hal buruk yang selalu terjadi, dengan permasalahan-permasalahan yang selalu datang silih berganti di dalam kehidupanmu. Tetapi pada akhirnya kamu mengerti dan sadar, ini adalah proses yang memang harus kamu jalani dengan ikhlas. Bahwa ini adalah suatu hal yang telah digariskan, yang telah ditakdirkan untuk kamu menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih tangguh, bahkan lebih sabar di dalam menjadi diri yang lebih baik lagi setiap harinya. Makanya kamu akan sedikit demi sedikit mampu temukan kebahagiaan, mampu hadirkan kembali rasa nyaman, harapan untuk lebih baik di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin inilah yang ditakdirkan semesta, ditakdirkan pencipta untuk dirimu. Makanya kamu akan segera memiliki hal-hal baik yang akan datang ke dalam kehidupanmu sebentar lagi, ataupun beberapa dari kamu yang sudah memilikinya saat ini. Jadi apapun yang telah kita lewati, apapun yang telah terjadi, tentunya kita nggak akan mampu memutar kembali waktu. Yang kita hanya bisa lakukan adalah menerima serta mengambil pelajaran terbaik dari setiap hal yang telah terlewati. Jadi sesakit apapun, sesedih apapun kita di masa lalu, ataupun di perjalanan yang kita lewati selama ini, tentu itu semua ada hikmah. Tentu itu semua ada hal yang baik yang bisa kita petik jika kita mampu peka, jika kita mampu menyadari, jika kita mampu belajar dari setiap apa yang kita lewati. Dan ini benar-benar terjadi nantinya di dalam kehidupan. Nah, jadi beberapa dari kamu mungkin ada yang masih galau, ya, ada yang masih terbuai akan harapan, akan impian, ya, yang mungkin susah menjadi kenyataan.
dikarenakan keadaan, dikarenakan situasi selalu nggak berpihak, seolah-olah menyudutkan kamu. Ya, tetapi pada akhirnya inilah yang nantinya akan membuat kamu lebih mengerti, membuat kamu lebih sadar bahwa kita memang harus terus berjuang, bahwa kita memang harus terus melangkah menjadi lebih baik, mengarahkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjalanan, bukannya pelarian. Jadi memang kita harus menjalani apapun yang terjadi, menerima kenyataan, serta harus mampu berbesar hati untuk setiap luka kekecewaan yang mungkin kamu rasakan saat ini, dan ini akan menjadi peluru tajam, peluru yang sangat mampu membangkitkan kamu lebih baik lagi setiap harinya. Karena apa? Karena tidak akan ada yang mampu, seorang pun yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan kecuali diri kita sendiri. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Kamu akan memiliki kembali kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru, hal-hal baik lainnya yang datang kembali ke dalam kehidupan kamu. Karena kamu sudah mampu membuka hati, membuka diri untuk setiap kemungkinan, untuk setiap orang-orang yang datang dan pergi di dalam kehidupan kita. Karena nggak akan ada seorang pun yang akan terus di kehidupan kita. Tentu orang ini akan pergi sewaktu-waktu. Jika dia sudah tidak membutuhkan kita, dia akan pergi. Jika dia butuh kita, dia akan datang kembali. Nah, inilah yang harus kita terima. Inilah yang harus membuat kita mampu berbesar hati, ya, menerima siapapun yang datang dan yang pergi di dalam kehidupan kita. Karena yakinlah, ya, setiap orang yang hadir ke dalam kehidupan kita pasti akan ada pelajaran, pasti akan ada hal baik yang bisa kita petik. Walaupun orang itu hadir membawa luka, membawa kekecewaan. Tetapi di saat kita mampu mengambil hal baik dari situ, dari hal yang terjadi, maka kita akan lebih sabar, kita akan lebih dewasa, kita akan lebih tangguh di dalam menjalani hari-hari kita kembali. Nah, kesempatan baru ini, peluang yang akan terbuka kembali untuk dirimu ini, memang inilah yang nantinya akan ditakdirkan dan akan kamu miliki sebentar lagi ke dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena kamu tidak pernah, ya, berhenti untuk melangkah, tidak pernah mengutuk nasib, tidak pernah menyalahkan keadaan, ya, mempersalahkan takdir. Kamu anggap itu semua adalah proses pembelajaran, ya, proses pengalaman agar kamu harus dan bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang, menjadi lebih berkualitas, serta lebih sabar setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Star. Nah, Star adalah harapan. Harapan, impian untuk sebuah perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan ini benar-benar akan kamu miliki jika kamu mulai bisa memiliki keyakinan, rasa percaya untuk benar-benar bisa mengupgrade dirimu, belajar dari setiap kesalahan, membuka hati dan pikiranmu, dan untuk terus selalu keluar dari zona nyamanmu. Selalu menantang, men-challenge dirimu, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Bahkan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Karena apa? Karena kita manusia diciptakan memiliki pikiran. Dengan pemikiran kita akan bisa belajar, kita akan bisa bertanya, kita akan bisa melihat, ya, hal-hal yang belum kita ketahui dan kita coba di dalam kehidupan kita. Nah, di saat kita mampu selalu menantang diri kita untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi, maka perubahan-perubahan yang baik mulai akan hadir ke dalam kehidupan kita. Dan The Star di sini akan menggambarkan ataupun menggambarkan
di mana kamu akan kembali bersinar layaknya bintang yang paling terang pada suatu malam di antara ribuan bintang lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, beberapa dari kamu ya, mungkin nggak semua ya, kamu akan dapatkan, akan temukan yaitu konflik, perdebatan, pertentangan, ataupun kamu akan bertemu dengan orang-orang yang selalu nggak senang, selalu nggak nyaman ya, di saat melihat kamu menjadi lebih baik, di saat kehidupanmu menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Kenapa? Karena nggak akan semua orang suka dan senang dengan kita. Nggak akan semua orang setuju ya dengan apa yang kita pikirkan, dengan ide dan gagasan kita. Nah, jadi biarkan ya, mereka yang berpikiran negatif, mereka yang selalu merasa sedih, merasa susah melihat kebahagiaan orang lain, biarkan mereka hidup dengan pemikirannya sendiri. Kamu nggak perlu terkontaminasi dengan apa yang mereka lakukan. Nah, jadikanlah konflik ini sebagai pembelajaran, sebagai batasan agar kamu mampu berdampingan pada hal baik dan hal buruk. Mampu berdampingan pada energi negatif dan energi positif tanpa kita harus terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Oke, nah jadi nggak perlu kita harus membalas perbuatan buruk. Nggak perlu kita harus memperlakukan hal buruk yang sama seperti yang orang lain lakukan kepada kita. Karena apa? Karena jika kita melakukan itu, apa bedanya kita dengan mereka? Ya. Nah, jadi anggaplah ini sebagai motivasi, anggaplah ini sebagai batu loncatan di mana kamu akan terus mampu buktikan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik, bahwa kehidupanmu akan lebih berkembang, dan dari situlah mereka nanti akan benar-benar yakin dan percaya bahwa setiap perjalanan seseorang itu nggak akan ada yang sama. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan ketekunan. Nah, mungkin dengan ketekunan inilah ya kamu akan mampu dapatkan ataupun temukan ataupun miliki kembali hal-hal baik yang akan hadir ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi memang ketekunan sangat diperlukan, kegigihan sangat dibutuhkan di dalam kita menjalani setiap usaha, setiap kegiatan. Jika kita tidak memiliki ketekunan, maka kita akan selalu berubah-ubah, berganti-ganti profesi. Jadi nggak akan ada satupun kegiatan yang akan kita kuasai. Nah, jika kita tekun, walaupun kita diuji dengan berbagai macam permasalahan, ya, walaupun kita diuji dengan berbagai macam kemunduran, kebangkrutan, ya, kegagalan, tetapi di saat kita mampu terus merangkai, ya, menata, memulai kembali, melangkah kembali, bahwa apapun yang kita lakukan, di saat kita sudah benar-benar mampu menguasai bidang yang kita lakukan, maka kita akan benar-benar bisa menjadi pro, menjadi ahli, menjadi profesional di bidang kita, dan dari situlah rezeki akan kembali mengalir ke dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jelas ini adalah kamu akan segera miliki sikap ataupun sifat sabar. Sabar, nggak buru-buru, nggak tergesa-gesa. Karena kamu tahu dan yakin dan percaya ya bahwa kesuksesan, keberhasilan ya yang didapatkan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang didapatkan dengan mudah, ada yang didapatkan dengan jalan yang hanya pendek, singkat begitu ya. Nah, tetapi mungkin kamu jalannya mungkin panjang ya. Caranya mungkin tidak mudah. Makanya kamu nggak lagi terburu-buru, nggak lagi tergesa-gesa, harus segera sukses, harus segera berhasil, harus segera bahagia seperti teman-temanmu yang lain. Karena kamu tahu, ya, bunga akan bermekaran pada waktunya masing-masing. Buah akan berbuah pada musimnya tersendiri-sendiri. Makanya kamu nggak lagi tergesa-gesa, nggak lagi pengen cepat harus kaya, harus berhasil seperti temanmu yang lain, seperti orang-orang yang ada di sekitarmu.
tetapi dengan ketekunan, dengan kegigihan, dengan selalu menata dan mengupgrade dirimu menjadi lebih baik, maka keberhasilan dan kesuksesan akan segera kamu miliki ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jelas ya, kamu mulai memiliki sikap defensif, sikap bertahan. Padahal apapun ya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di mana kamu mampu mengendalikan dirimu, mengelola pemikiran ya, mengatur emosimu agar tidak lagi meledak-ledak, agar tidak lagi tergesa-gesa, agar tidak lagi terburu-buru di dalam pengambilan keputusan penting di dalam kehidupanmu. Nah, ini menjadi salah satu kunci keberhasilanmu. Menjadi salah satu kenapa kamu akan segera miliki hal-hal baik di dalam kehidupanmu sebentar lagi ataupun saat ini beberapa dari kamu yang mungkin sudah memilikinya. Oke? Itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku, dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan segera memiliki setiap hal baik, setiap hal luar biasa kembali ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi orang yang lebih bersyukur, lebih berterima kasih, lebih mampu bersabar pada setiap hal yang telah digariskan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan begitu, kamu akan semakin bahagia dan semakin nyaman di dalam menjalani kehidupan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.